Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Tadi kita sudah belajar tentang 4 kewajiban yang menjadi kewajiban kita semua, ya. Belajar ilmu syar'i, mengamalkannya, mendakwahkannya serta bersabar. Mari kita ingat-ingat, ya, kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, kita fahami dengan sebaik-baiknya. Karena di sana ada orang yang semangat belajar tapi ilmu yang salah, bahkan ilmu yang membinasakan. Ada orang belajar ilmu sihir dan semangat untuk mempelajarinya, mempraktekannya, bahkan mereka punya murid. Demikian juga orang-orang di luar Islam pun, ya, mereka itu juga menyerukan, mengajak umat untuk memeluk agama-agama mereka. Maka dengan melihat ini, ikhwani akhwati fillah rahmatullah, mari kita semangat untuk belajar ilmu syar'i, mengamalkannya, kemudian menyebarluaskannya kepada orang lain, ya. Syukur-syukur menjadi kunci hidayah bagi orang-orang di luar Islam untuk memeluk agama Islam. Nah, dengan mengamalkan agama Islam ini akan tampak keindahan-keindahan, dan ini juga bisa menjadi daya tarik umat agama lain untuk memeluk agama Islam juga. Kemudian kita bersabar dalam semua kebaikan yang dilakukan, termasuk sabar juga menghadapi ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla, termasuk sabar menghadapi sumuk, sumuk panas, ya, pada hari-hari belakangan ini. Baik, kita lanjutkan ikhwani akhwati fillah rahmatullah taala, bagian yang kedua. Silakan dilihat halaman 3. 3 perkara yang wajib dipelajari. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah. Ingat kembali tadi, i'lam adalah perintah untuk mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Itulah ilmu, ya. Jangan ada keraguan-raguan, apalagi sampai salah faham. Termasuk juga hanya prasangka-prasangka. Ini bukan ilmu. Ilmu itu, ya, faham dengan sebetul-betulnya faham. Faham dengan seyakin-yakinnya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Apa tadi makna rahimakallah? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu masa lalu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan engkau untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Rahimakumullah. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin. Sungguh wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kewajiban yang fardhu ain, kewajiban yang mengikat kita semua, yaitu ta'allumu salathi hadhil masail, mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi ini perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan, sebagaimana 4 perkara sebelumnya wajib kita pelajari dan kita amalkan. Artinya kita harus memberikan waktu untuk mempelajarinya, menyisihkan waktu atau mengagendakan waktu untuk mempelajarinya, supaya faham, kemudian bisa mengamalkannya dengan baik. 3 perkara yang disampaikan Syekh pada bahasan kedua ini adalah al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar.
Al-ula yang pertama adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Ini satu hakikat yang sudah disampaikan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan juga diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kalian dan kemudian memberi rezeki kepada kalian. Hanya Allah Al-Khaliq di alam semesta ini. Selain Allah apa? Allah Al-Khaliq. Selain Allah makhluk. Di alam semesta ini hanya ada satu Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sementara selain Allah adalah makhluk. Nah, Allah dengan rahmatnya setelah menciptakan umat manusia di muka bumi ini, Allah memberi rezeki kepada mereka, memberi kemudahan-kemudahan supaya mereka bisa hidup dengan baik. Ada pepohonan, ada bangsa hewan yang bisa dimakan, tanah dibajak dan lain sebagainya agar hidup manusia itu baik. Allah beri ilham mereka supaya bisa mencari tahu apa yang dimasak, bisa dimasak, atau apa yang bisa dimakan. Ini termasuk hidayah dalam makna yang umum. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tanpa aturan, tanpa tata tertib. Kalau dalam bahasa kita, Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, kemudian juga menurunkan rahmatnya berupa utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walam yatrukna habalan. Allah tidak membiarkan kita seperti bangsa binatangnya. Bangsa binatang mau apa saja terserah, nggak punya akal, nggak pakai baju ya nggak ada yang protes, ya nggak. Justru kalau dikasih baju aneh kok. Hewan kok dikasih baju, ya. Nah, sementara manusia itu adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah yang terbaik. Allah ciptakan dalam kondisi terbaik, maka perlu diberi aturan-aturan supaya tetap menjadi manusia yang mulia, martabatnya supaya tetap tinggi, tidak sama dengan bangsa hewan. Bal arsala ilaina rasulan, akan tapi Allah Ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita yang membawa wahyu dari Allah, yang membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, adanya perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang? Jadi termasuk hikmah Allah, ya, Bapak Ibu rahmatullah dan juga para santri-santriwati, termasuk hikmah Allah, Allah menurunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk umat manusia. Dan jangan pernah merasa dikekang dengan adanya perintah dan larangan itu. Justru dengan adanya perintah dan larangan, hidup manusia akan baik, akan selamat dari keburukan, mara bahaya dunia ataupun akhirat. Jangan pernah apa? Merasa dikekang, merasa dihimpit, tidak bisa leluasa gara-gara ada perintah dan larangan Allah. Tidak. Justru itu adalah rahmat Allah, itu adalah kebaikan dari Allah, itu sifat lembut Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati beliau niscaya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentang beliau atau bermaksiat kepada beliau niscaya akan masuk neraka. Jadi pada poin pertama ini Syekh rahimahullah taala ingin menekankan tentang kewajiban kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai Rasul Allah taala.
wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang wajib kita taati secara mutlak, karena beliau utusan Allah, Rasul Allah, berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan dengan wahyu Allah, ketika melarang juga dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita taati, dan taat kepada beliau hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ur rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, hakikatnya dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin ini tadi apa kandungannya? Kewajiban kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan tentang keutamaan orang yang taat akan masuk surga, dan barang siapa menentang beliau sallallahu alaihi wasallam akan terancam masuk neraka. Kemudian Syekh membawakan dalil ya, sebagaimana yang sudah ditekankan di awal ya, beliau ingin agar umat Islam itu beragama atau menjalankan agama dengan tahu dasar-dasarnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian wahai orang kafir Mekah, yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Nah, tentang ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan yang artinya pujilah Rabb kalian, bersyukurlah kepada Rabb kalian karena telah mengutus seorang Rasul kepada kalian. Dan hakikatnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia akhir zaman. Makanya harus kita syukuri, kita sadari itu nikmat yang besar. Melalui beliau manusia kemudian keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang. Wa qumu bihadhihi ni'matil jalilah, maka laksanakanlah hal-hal yang menjadi konsekuensi nikmat besar ini ya, mengimani beliau, menaati beliau, menghormati petunjuk-petunjuk beliau, mendahulukan petunjuk beliau, dan begitu seterusnya. Jadi kita itu wajib taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Allah taala berfirman tentang nasib Fir'aun yang menentang nabi yang diutus kepadanya dan kepada kaumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tidak taat kepada Nabi Musa, kaumnya tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa'azah fir'aunur rasul, maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat ya, ditenggelamkan di laut dia dan juga pasukannya ya. Dan kemudian di alam barzah nanti akan disiksa, termasuk juga nanti di akhirat kelak. Ini poin pertama yang wajib kita pelajari dan kita mengerti, yaitu kewajiban kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, dan peringatan bagi orang yang menentang beliau atau bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ats-tsaniyatu qala rahimahullah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak suka ya, apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun ya, dalam ibadah kepadanya. Apapun ya, apapun, siapapun itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang pencipta alam semesta, yang menciptakan kita, maka hak diibadahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hak uluhiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kalau dipersekutukan dengan apapun. Justru atau syirik kepada Allah itu merupakan bentuk pelecehan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasannya apa yang dimaksud dengan syirik kepada Allah ya. Mempersekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya, atau memberikan hak yang mestinya milik Allah diberikan kepada manusia atau makhluk yang lain. Allah tidak ridha. Karena Allah itu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam memiliki alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini, dalam menciptakan, termasuk juga dalam masalah ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula dengan seorang nabi yang menjadi rasul. Kemudian Syekh memberikan contoh ya. Allah itu tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun, hatta atau walaupun orang itu atau makhluk itu makhluk yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, yaitu rasul atau malaikat yang paling dekat dengan Allah ya, tidak boleh. Tetap saja tidak boleh orang beribadah kepada malaikat setelah dia beribadah kepada Allah, enggak boleh. Tidak boleh seseorang beribadah kepada nabi yang Allah utus, sebagaimana dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah taala. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tindakan yang Allah sebut sebagai zulmun azim, kezaliman yang sangat besar sekali. Karena apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hak-hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya bersamaan menyembah Allah taala. Masjid-masjid itu milik Allah ya, dibangun untuk menyembah Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada di dalamnya tidaklah bersujud kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik kepada Allah dimanapun saja, apalagi di rumah-rumah Allah taala yang disebut dengan masjid. Al-Imam Qatadah rahimahullah menyampaikan tafsiran bahwa dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu idza dakhalu kanaisahum wa bi'ahum asyraku ma'allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka memasuki tempat-tempat ibadah mereka, mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan kalau masuk masjid, masuk rumah Allah, hendaknya mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di dalam masjid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Jadi poin kedua ini, kesimpulannya adalah bahwa kita wajib mentauhidkan Allah. Dilarang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dengan apapun ya. Syirik kepada Allah dengan menyembah manusia, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bintang, atau apapun, tidak boleh. Karena yang berhak disembah hanya zat yang menciptakan alam semesta. Sementara selain Allah adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian nomor 3, qala rahimahullah ta'ala as-salitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Ketiga, bahwasanya siapa saja yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, ya, maka tidak boleh baginya bersikap loyal kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun ia adalah sedekat-dekatnya kerabat. Poin ketiga ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ada hubungan dengan poin pertama dan kedua. Poin ketiga ini di antara bentuk konsekuensi dari iman yang terucap oleh lisan-lisan kita. Kita mengatakan, saya bersyahadat tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Saya bersyahadat tidak ada bahwa Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan-pengakuan seperti ini pengakuan yang butuh bukti, pengakuan yang punya konsekuensi. Ada syarat-syarat, ada dampak-dampak yang harus kita perhatikan supaya kita tidak melanggar pengakuan-pengakuan kita tadi. Saya mengatakan yang artinya barang siapa yang taat kepada Rasulullah, ini poin pertama, dan mentauhidkan Allah, ini poin kedua tadi. Poin pertama, kita wajib taat kepada Rasul SAW. Poin kedua, kita dilarang untuk menyekutukan Allah, alias kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan perkara berikut, yaitu tidak boleh baginya bersikap loyal. Sikap loyal itu cinta, setia, bersahabat kental, membela. Siapa yang dibela? Man hadallahu wa rasulahu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh semua itu. Cinta itu di mana? Di lisan atau di hati? Di hati. Tidak boleh seorang muslim muslimah dalam hatinya mencintai orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, innahu la yuhibbul kafirin. Sungguh dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai orang kafir. Rabb kita tidak mencintai, tidak suka pada orang kafir. Nah, kita apa yang harus kita lakukan? Mengikuti apa yang Allah taala firmankan. Allah tidak mencintai orang kafir, kita pun juga tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh menjalin persahabatan kental dengan orang kafir. Termasuk nanti dampaknya adalah seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki kafir. Karena iman kita ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara santri-santri rahimakumullah, punya konsekuensi, punya lawazim, punya konsekuensi yang harus kita tunaikan, ya, yang harus kita penuhi, yaitu mencintai Allah dan mencintai apa saja yang Allah cintai, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang Rasul cintai. Kemudian juga sebaliknya, membenci apa yang Allah benci dan membenci para pelaku perbuatan yang Allah benci. Membenci apa saja yang dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga membenci orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hamba Allah yang harus mengikuti keinginan Allah Azza wa Jalla. Kita ini pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mencintai atau loyal atau berwala dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu orang yang paling dekat dengan kita. Contoh orang yang paling dekat, ya, orang tua, anak, istri, atau suami,
saudara-saudara atau keluarga besar kita. Kalau mereka ini kufur kepada Allah, ya, si A seorang muslim, keluarganya ada yang kafir, entah kafir asli atau murtad, maka sudah putus hubungan. Hubungan persaudaraan itu hanya yang berdasarkan dengan ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, kita semua bersaudara walaupun mungkin ada yang belum kenal. Kita semua bersaudara. Tapi ketika orang ada yang kafir, tidak ada istilah persaudaraan. Tidak boleh juga mencintainya. Tidak boleh juga membela orang tersebut, ya. Karena kekufurannya tidak boleh. Silakan yang kelihatannya ngantuk-ngantuk, ya, diingatkan, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau dapati. Kalau kata Syekh Sa'di, tidak mungkin bersatu antara ini dan itu. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, kemudian orang ini menyatu, menyukai orang yang memusuhi Allah Rasulnya, tidak boleh bersatu. Tidak akan menyatu. Di sini bentuknya berita, dan itu lebih kuat dibandingkan kalau bentuk larangan. Jangan begini, tidak. Tapi bentuknya berita sehingga pesannya itu lebih kuat. Engkau tidak akan dapati orang mukmin berkasih sayang dengan orang kafir, enggak akan kau dapati. Tidak boleh itu terjadi. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, akhbara ta'ala anna imanal mu'minin yafsudu bimuwadati al-kafirin. Allah mengabarkan bahwa iman orang mukmin itu akan rusak ketika atau karena mencintai orang-orang kafir. Kita lanjutkan ayatnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang-orang yang menentang Allah ini, yang memusuhi Rasulnya SAW ini adalah para bapak mereka, maka seorang mukmin tidak engkau dapati berkasih sayang dengan bapak mereka yang kufur kepada Allah. Mencintai kekufuran bapak tidak mungkin. Kenapa disebutkan bapak di sini pertama-tama? Karena anak wajib taat kepada bapaknya. Orang yang harus ditaati anak, ya, bapak ibunya. Aw abna'ahum, kemudian anak-anak mereka. Disebutkan anak-anak setelah itu karena anak-anak itu adalah orang yang paling dekat dengan seseorang, paling disayangi. Kemudian au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, karena saudara-saudara itu adalah yang akan membantu. Termasuk juga au ashiratahum, keluarga besar akan membantu orang. Nah, semua ini apabila mereka semua ini memusuhi Allah Ta'ala, memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dicintai dengan hati-hati kita ini. Masalah muamalah ini lain. Boleh seseorang jual beli dengan orang kafir, menjalin perdamaian dengan orang kafir dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Tapi masalah mencintai orang kafir itu tidak diperbolehkan. Bahkan dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, termasuk di dalam kandungan ayat ini juga, kita tidak boleh mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Koruptor boleh nggak dicintai? Penjahat kelas kakap
ditangkap kemudian oh kasihan ya ditangkap gitu, tidak boleh. Atau pembunuh kemudian kita oh kasihan dia ditangkap, tidak boleh. Dia sudah melakukan kezaliman, maka tidak boleh dicintai, harus dibenci. Bukan berarti kemudian langsung kita membenarkan apa yang dilakukan masyarakat ya, main hukum, main hakim sendiri, ada pencuri langsung semuanya mukul, tidak seperti itu. Tapi terhadap perbuatannya kita benci. Dia korupsi, dia membunuh orang, dia berzina, ini semua harus dibenci dengan hati kita. Karena itu adalah maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kadzaba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah Allah taala menanamkan keimanan dalam hati mereka, yaitu Allah teguhkan iman dalam hati mereka, wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah taala menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyunya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian Allah taala memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ini tafsir ketika berbicara tentang radhiyallahu anhum wa radu anhu, ahli tafsir ini mengatakan ini sebagai ganti atas apa yang mereka kesulitan yang mereka hadapi ya. Harus membenci orang tua, berat karena dia kafir. Harus membenci keluarga karena mereka orang-orang kafir, berat. Kemudian Allah sampaikan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Wa radu anhum, radhiyallahu anhum ini sesuatu yang luar biasa. Rabbul alamin meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballah humul muflihun, dan sungguh golongan Allah taala mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Mari kita lihat kembali ayat yang mulia ini ya. Keteguhan iman seorang hamba sehingga dia kemudian menjalankan konsekuensinya. Menjalankan tuntutan-tuntutan dari iman ya. Karena yang kita bahas di poin ketiga ini adalah wajibun diniyun wa matlabun imaniyun ya. Kewajiban agama dan tuntutan iman. Orang yang menjalankan ini yaitu tidak mencintai orang kafir, tidak mencintai orang yang melawan Rasulullah SAW, orang ini mendapatkan karunia yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dihitung. Yang pertama, ulaika kadzaba fi qulubihimul iman, 1. Wa ayyadahum bi ruhin min, 2. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, 3. Khalidina fiha, 4 ya. Radhiyallahu anhum, 5. Wa radu anhum, 6. Ulaika hizbullah, mereka golongan Allah, 7. Ala in hizballahumul muflihun, 8 ya. Ada sekian banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kuat dalam menjalankan konsekuensi dan tuntutan-tuntutan iman yang sudah mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Sahabat itu gimana ya? Teman yang sangat akrab. Punya kenalan orang non muslim, terserah ya. Karena dia hidup di negeri ini misalnya,
atau karena dia sekantor dengan kita misalnya ya. Tapi jangan pernah bersahabat kecuali dengan orang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan pernah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, seperti ini apakah pantas orang mengatakan Islam mengajarkan apa yang sekarang biasa disebut ujaran kebencian? Tentu tidak. Ini dalam rangka menjaga iman seorang hamba. Tentunya tidak mungkin ada orang berani mengatakan Nabi SAW mengajarkan ini, nggak mungkin. Beliau mengajarkan agar seseorang itu pilih teman supaya iman itu terjaga, supaya iman itu tidak hanyut oleh sahabat kentalnya yang kafir kepada Allah. Bukankah sebagian orang itu murtad gara-gara berkawan dengan orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, dekat, kemudian saling curhat, kemudian masuk komunitasnya, masuk circle-nya, akhirnya apa? Terbawa arus dan kemudian murtad. Murtad itu kekufuran yang paling dahsyat, paling buruk ya. Karena kufrun ba'dal iman. Sama-sama kufur, tapi kalau sebelumnya orang itu mukmin kemudian murtad, ini kufur yang lebih parah. Karena apa tadi? Karena kufrun ba'dal iman, kufur setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Jadi tidak ada istilah ujaran kebenaran yang diajarkan Islam melalui akidah wala dan bara, tidak, tapi itu dalam rangka menjaga keimanan kaum muslimin. Sebab nanti ada juga ajaran bermuamalah dengan orang kafir. Bermuamalah dengan orang kafir, berhubungan dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir itu ada. Bukan berarti kemudian kalau ketemu langsung main tusuk, tidak. Tidak seperti itu agama Islam. Tidak seperti itu agama Islam ya. Yang berhak dibunuh ya orang yang memang berhak dibunuh. Islam agama rahmat dengan semua syariatnya, syariat jihadnya, syariat qisasnya, syariat potong tangannya dan lain-lain. Termasuk juga ini adalah rahmat buat kaum muslimin untuk menjaga agama mereka. Dan ketika orang misalnya orang kafir kok merasa dia kok jaga jarak dari saya, mungkin akan malah berpikir ya sudah saya tak masuk Islam misalnya, supaya bisa bersahabat dengan orang tersebut ya. Jadi tidak ada ujaran kebencian yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, dengan meyakini akidah ini Bapak Ibu rahmatullah taala, orang akan selamat dari syubhat-syubhat misalnya yang mengatakan semua agama itu sama. Apa betul semua agama sama? Tidak, Tuhannya sudah berbeda-beda. Yang disembah sudah berbeda-beda, ajarannya juga berbeda-beda. Atau syubhat yang mengatakan semua agama itu kasih sayang ajarannya. Apa betul? Coba dilihat yang terjadi di Andalusia pada waktu kaum muslimin kalah dengan orang Nasrani, dihabisi dengan sehabis-habisnya. Darah mengucur membanjiri daerah itu. Atau sekarang dipraktikkan oleh orang Yahudi. Mana kasih sayang itu? Tidak ada. Jadi kesalahan kaum muslimin istilahnya karena mereka beriman kepada Allah dalam tanda kutip tadi. Kenapa mereka ditindas? Kenapa mereka diperangi dan lain-lain? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini kesalahan dalam tanda kutip kenapa orang Islam dimusuhi. Mengapa mereka dendam? Mengapa mereka itu memusuhi kaum muslimin? Karena iman mereka kepada Allah Ta'ala, Islam mereka, iman mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kemudian mengatakan ini hanya bikinan orang-orang tertentu akidah ini, maka dijawab bahwa ini datang dari Allah Azza wa Jalla
dan juga datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah Allah beritahukan dalam banyak ayat ya. Beliau memutus hubungan dengan bapaknya, memutus hubungan dengan kaumnya setelah menjauhi asnam atau berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itulah teladan kita juga dalam masalah menjauhi berhala atau tuhan-tuhan selain Allah dan menjauhi orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ya. Pembahasan berikutnya ada Al-Hanifiyah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Sudah ada doa atau 3 doa yang disampaikan Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala dalam 3 pembahasan ini. Ketahuilah dengan baik, ketahuilah dengan yakin, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah juga salah faham. Semoga Allah Ta'ala membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Apa yang harus kita ketahui? Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa sesungguhnya Hanifiyah yang merupakan millah atau ajaran agama Ibrahim alaihissalam adalah engkau beribadah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan agama kepadanya. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan dengan itulah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka untuk itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala puji dengan pujian yang banyak ya. Saat orang itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla berarti orang itu baik. Berarti ada pesan supaya kita mempelajari sejarahnya, kemudian meneladani orang tersebut. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim itu adalah umat, yaitu imam dalam kebaikan-kebaikan. Beliau satu orang tapi disebut umat. Artinya kata ulama, imam dalam kebaikan-kebaikan. Qanit, orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanif, yang selalu lurus, tidak mau miring kepada selain Allah Ta'ala. Dan beliau itu bukan orang musyrik. Walam yakum minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah millah atau ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. 2 muqaddimah ini Bapak Ibu Allah Ta'ala penting ya, untuk mengetahui mengapa kita ini atau mengapa Al-Quran menyebutkan tentang perintah mengikuti Nabi Ibrahim, atau kenapa beliau dipuji-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran beliau ternyata ajaran yang lurus, tidak seperti yang dibayangkan atau tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi, atau orang musyrikin mengatakan kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka mendaku atau mengaku-ngaku seperti itu ya. Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang musyrikin mengatakan kami melakukan syirik-syirik ini karena mengikuti Nabi Ibrahim. Maka semuanya tertolak ya. Nabi Ibrahim belum Yahudi, bukan Yahudi, karena Nabi Ibrahim sudah ada sebelum orang Yahudi ada. Itu logika yang disampaikan Al-Quran. Sementara orang musyrikin
Ya tertolak, tidak mungkin seorang nabi ya, mensyariatkan perbuatan-perbuatan syirik kepada umatnya, tidak mungkin ya. Nah, ajaran beliau adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau lakukan dan beliau dakwahkan ya. Beliau matahkan ya orang-orang yang menyembah selain Allah pada zaman itu dengan menyebutkan kelemahan-kelemahannya ya. Bintang punya kelemahan, matahari punya kelemahan, bulan juga punya kelemahan. Hilang, lenyap gitu. Akhirnya beliau sampaikan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk hal tersebut. Nah, perintah bertauhid ini juga Allah perintahkan kepada seluruh manusia dan juga menjadi tujuan mengapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bertauhid. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun artinya yuwahhiduni, yaitu mentauhidkan aku ya. Di harakat fathahnya diganti yuwahhiduni ya. Nah, dari ayat yang mulai ini Bapak Ibu rahimahullah taala, ada satu pelajaran ya, yang berhak disembah itu zat yang Maha Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang kalau ditanya, adakah pencipta bersama Allah? Menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali kemudian ada? Nah, orang itu menciptakan mobil, Pak. Mobil kan barangnya sudah ada, kemudian tinggal ngerakit istilahnya. Di besi sudah Allah Ta'ala adakan, segala sesuatu sudah Allah adakan, kemudian orang dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka berpikir bagaimana cara membuat mobil. Nah, sepintar-pintarnya manusia tidak akan bisa membuat seperti lalat, makhluk yang terkecil, atau semut ya, atau nyamuk ya. Makhluk-makhluk terkecil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa tidak mampunya Tuhan selain Allah, atau tidak mampunya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja siapa saja yang disembah selain Allah di muka bumi ini. Bayangkan saja siapa saja yang disembah-sembah manusia selain Allah Azza wa Jalla. Apakah bisa menciptakan semut? Tidak bisa. Bisa menciptakan lalat? Enggak bisa. Bisa menciptakan nyamuk? Juga tidak bisa. Apakah bisa ngejar lalat? Juga tidak bisa ya. Jadi sesembahan selain Allah itu punya 3 kekurangan. Yang pertama, dhaif, pasti lemah. Ini sudah sering diingatkan ya, sudah sering disinggung. Yang pertama dhaif, lemah, tidak punya kekuatan. Bahkan sebagian tidak bisa bergerak karena dia benda mati. Kalau itu Tuhannya Tuhan manusia, kalau yang disembah adalah manusia, maka si Tuhan itu kadang-kadang sakit dan nanti akan mati, berarti lemah. Nah, Tuhan selain Allah, kelemahan yang lain atau kekurangan yang lain adalah dia itu fakir, nggak punya apa-apa, karena semuanya di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ketiga yang tidak akan pernah lepas dari semua sesembahan selain Allah adalah semua itu adalah makhluk Allah Ta'ala. 3 sifat kekurangan yang melekat pada seluruh Tuhan kalau itu bukan Allah Azza wa Jalla. Pasti lemah, pasti nggak punya apa-apa, walaupun itu sesuatu yang kecil. Karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla dan pasti semuanya makhluk.
Maka apakah pantas manusia yang berakal ini menyembah selain Allah Ta'ala? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Nabi SAW berintahkan, katakanlah, lihatlah apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Apakah yang sudah mereka ciptakan di bumi ini? Apakah ada satu tempat yang menciptakan adalah Tuhan ini, si A, bukan ciptaan Allah ini? Ada tidak? Tidak ada. Am lam syirkum fis samawati. Apakah ada Tuhan selain Allah yang punya sekutu, yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan sesuatu di langit atau dalam memiliki sesuatu di langit? Juga tidak ada. I'tuni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min 'ilmin in kuntum shadiqin. Tolong beritahukan kitab suci dari Allah ya, yang membenarkan ibadah kalian kepada Tuhan-Tuhan ini, sesembahan-sesembahan ini. Ada tidak? Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada kitab suci dari Allah Azza wa Jalla yang membenarkan perbuatan ibadah kepada selain Allah. Tidak mungkin. Au asaratin min ilmin, atau adakah ilmu yang sahih ya, yang membenarkan kalian menyembah berhala-berhala ini, menyembah patung-patung ini? Juga tidak ada. Terus siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Siapa yang menyuruh kalian untuk menyembah berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, la dalila alaikum naqliyan wala aqliyan ala dhalik. Jadi kalian tuh tidak punya dalil yang naqli ataupun aqli tentang penyembahan kalian terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ayat hadis atau ayat-ayat dari kitab terdahulu yang masih lurus ya, yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Tidak mungkin. Akal sehat pun tidak ada yang mendukung. Manusia kok menyembah patung? Manusia kok menyembah hewan? Manusia kok menyembah pepohonan? Padahal manusia ini ciptaan makhluk yang terbaik. Bisa bicara, bisa macam-macam. Kok menyembah barang yang mati, atau menyembah bangsa hewan, atau menyembah sesuatu yang tidak jelas ada apa tidak? Ya. Wa 'azhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Wa 'azhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dibenarkan, wa huwa ifradullah bil ibadah, dan sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, mengisahkan Allah Azza wa Jalla, yaitu mengisahkan Allah dengan ibadah. Dan ini adalah intisari dari seluruh ya, dakwah para nabi dan rasul. Mereka semuanya memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegaskan kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adhamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang paling besar yang Allah taala larang adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan berarti ya kadang ke sini kadang ke situ, menyembah ini dan juga menyembah itu, bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah yang paling besar tauhid, maka hendaknya kita memberi perhatian yang paling besar terhadap poin ini. Larangan yang paling besar adalah syirik, maka hendaknya seseorang betul-betul menjauhi dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenisnya. Apalagi syirik besar ya. Orang yang melakukannya, orang itu sudah melakukan dosa yang paling besar. Orang yang melakukan syirik besar, orang itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau mati dalam kesyirikan. Orang yang melakukan syirik kepada Allah berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya terhapus.
kalau dia mati berarti hukum Islamnya sebenarnya tidak boleh dimakamkan bersama kaum muslimin dan nanti di akhirat akan kekal abadi di dalamnya. Kan berat ini, bahaya sekali. Dampak-dampak buruk syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung kepada orang mati contohnya. Datang ke kuburan minta hajat kepada orang yang mati. Wahai si fulan, tolonglah aku karena aku sedang nggak punya duit. Aku sedang sakit, sembuhkan aku. Ini bukan tawassul. Ini doa minta kepada yang ada di kuburan. Tawassul itu tidak seperti itu. Ini jelas adalah syirik besar, orang minta kepada yang ada di kuburan sesuatu yang hanya bisa Allah saja yang mengabulkannya. Apalagi kuburannya jauh, atau meminta-minta kepada orang padahal jauh ya, dalam hal yang itu hanya Allah saja yang bisa berkuasa untuk mewujudkannya. Jadi kita harus menghindari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu dampaknya sangat buruk sekali. Dia dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni. Kalau orang yang mati dalam keadaan seperti itu akan membuat orangnya keluar dari agama Islam, seluruh amalannya terhapus. Kalau dia mati nanti ya murtad, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Nanti di akhirat nasibnya adalah kekal abadi di neraka kelak, wa na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan pengakuan orang musyrikin, idnu sawwikum bi rabbil alamin, kami dahulu menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, menyamakan selain Allah yang kami sembah ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari syirik, taswiyatu ghairillah billah, menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Taswiyatu ghairillah billah fi ma yahtasu lillahi Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minum pakai tangan kiri, ada yang tidur juga. Silakan dibangunkan yang tidur ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik ya. Orang meyakini penyembah ini, sesembahan ini bisa menciptakan, maka syirik dalam rububiyah. Atau dia menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah. Dia juga melakukan sesajen kepada penghuni ini dan penguasa itu ya. Maka dia sedang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Karim, ikhwan wa akhwati fillah rahmatullah, perintah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid atau perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-ayah. Seruan pertama dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian ini? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan siapa yang harus kalian sembah. Kemudian larangan yang pertama dalam Al-Qur'an, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan padahal kalian tahu hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengeluarkan buah-buahan buat kalian sehingga kalian makan ya. Ini perintah yang pertama dari Al-Qur'an dan larangan pertama dalam Al-Qur'anul Karim. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya sembahlah Allah dengan mentauhidkannya dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ada perintah untuk menyembah Allah, kemudian ada larangan yang mengiringi langsung, jangan menyekutukan Allah dengan apapun ya, dengan apapun. Entah itu malaikat yang sudah disebutkan sebelumnya atau rasul, apalagi makhluk-makhluk yang kedudukannya lebih rendah dari malaikat dan rasul, jelas lebih tidak boleh lagi, karena ibadah itu hak Allah Ta'ala, maka siapapun tidak boleh meroleh hak ini ya. Hanya Allah yang boleh diibadahi, hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, selain Allah maka tidak boleh diibadahi oleh makhluk-makhluk. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, tentang 3 kewajiban kita. Untuk pertama, taat kepada Rasulullah SAW, wajib taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian wajib mentauhidkan Allah, dan konsekuensi dari orang yang bertauhid dan orang yang taat kepada Nabi SAW adalah tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, baik itu orang kafir, munafik atau orang musyrik. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.